الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Saya kali ini saya pengen membacakan lagi ya masalah hadis ya. Tapi kali ini cuma kita akan di sini sama-sama aja, sama-sama apa namanya muzakarah ya, berbagi lah. Nah kali ini kitabnya masih ini ya, Kitabul Hadis. Nah kali ini kita pengen membacakan keutamaan atau kelebihan fi fadilatil ilmi wal ulama'i, yaitu adalah kelebihan atau keutamaan kita menuntut ilmu dan kelebihan kita mendekati atau kita berdekatlah atau kita belajar kepada ulama atau mendekati ulama yang kita cintai. Nah semuanya itu adalah diberikan Allah fadilah dan kelebihan kepada menuntut ilmu dan mendekati para ulama. Oke teman-teman, kita simak aja, langsung aja kita membaca kitabnya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita langsung saja ya membaca kitabnya ya. Artinya kita di sini sharing lah atau muzakarah, berbagi ilmu ya. Nah, jadi semoga kita bisa mengamalkannya, termasuk saya ya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Nah, jadi di sini adalah pembahasan kita adalah atau yang kita bacakan ya, fi fadilatil ilmi wal ulama'i, yaitu adalah keutamaan kita menuntut ilmu dan mendekati para ulama. Nah, jadi buat teman-teman ini sangat bagus sekali ya untuk motivasi kita menuntut ilmu ya, atau berada kita menuntut ilmu di majelis maupun di mana saja. Cuma di sini ya yang kita bacakan khusus bagi orang-orang yang bagi pendengar ya, pendengar di majelis-majelis ilmu. Nah, mendengarkan, tapi tidak khusus buat orang yang sekolah di pondok karena ini tidak mencatat ya. Nah, di sini hadisnya cuma bagi orang yang datang, bagi orang yang datang ke majelis yang mendengarkan ilmunya dan dibawanya pulang untuk diamalkannya. Itu mungkin hadisnya lebih tepat untuk yang digunakan seperti itu ya. Tapi kalau untuk santri-santri mungkin tidak cocok ya di sini karena tidak menulis ya. Kalau santri itu kerjanya kan guru menerangkan, kita membaca kitab, guru yang menerangkan, kita yang mentolaah di kitabnya sambil menyatat ya itu. Jadi hadisnya tidak buat untuk santri ya, tapi untuk orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, bagi orang-orang yang khususnya bagi orang yang sekedar datang tidak bawa catatan, tapi dia tidak bawa catatan dan dia duduk di situ mendengarkan ilmu. Itu mungkin hadis ini tepatnya untuk bagi orang-orang yang datang untuk masjid ya. Nah, kita langsung saja ya. Jadi kita baca langsung ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Nah, jadi Rasulullah ini mengatakan ya atau bersabda dia kepada Ibnu Mas'ud ya. Jadi langsung ya. Ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisi al-ilmi la tamansu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Nah, jadi kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu. Jadi beliau ini mengatakan jika engkau duduk gitu kan di antara atau diduduk di kumpulan orang-orang itu, di kumpulan di majelis ya, julusaka sa'atan, duduknya di dalam majelis itu dia pun sebentar atau kita anggap 1 jam lah ya kan, duduk bersama-sama orang di majelis itu biar 1 jam atau yang intinya saat tentu sebentar atau 1 jam lah. Nah, fi majlisi, kan sebentar, fi majlisi di dalam majelis al-ilmi, di dalam majelis ilmu, la tamusu qalamun. Nah, biarpun engkau tidak memegang ya, megang pulpen, qalamun tidak memegang pulpen, wala taktubu, dan engkau juga tidak menulis harfan ya, satu huruf, tidak menulis pun, dia tidak memegang pulpen, cuma mendengarkan saja ya kan, dan juga tidak menulis harfan satu huruf pun, khairul laka min itqi alfi raqibatin. Jadi kata Rasulullah, biarpun kita tidak memegang pulpen, nih Ibnu Mas'ud ini tidak memegang pulpen, tidak juga menulis satu huruf pun, maka itu lebih baik kata Rasulullah daripada engkau melepaskan daripada 1000 budak. Nah,
Jadi luar biasa ya, memerdekakan 1000 budak itu artinya melepaskan ya, memerdekakan 1000 budak. Nah jadi lebih bagus daripada kita membebaskan 1000 budak atau memerdekakan 1000 budak daripada kita cuma duduk sebentar di majelis ilmu. Nah, jadi padilah sangat besar ya buat teman-teman orang yang menuntut ilmu. Nah jadi jangan, kalau bisa tuh kita ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kalau bisa setiap hari lebih bagus lagi, tapi mungkin tidak bisa karena kita mungkin sibuk, maka seminggu sekali di majelis yang terdekat lah kita datangin ya kan, karena keutamanya lebih besar daripada kita membebaskan atau memerdekakan 1000 budak. Nah jadi luar biasa ya ini ya, kelebihan daripada menuntut ilmu. Nah kita langsung saja membaca hadis berikutnya lagi. Wa nazuruka ila wajhil ilmi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Nah jadi katanya di sini lah, dan engkau memandang kepada wajah ulama ya kan, wajahil ilmi ya kan, wajah ulama ya, orang yang berilmu, khairul laka, maka itu lebih baik ya kan, lebih baik daripada engkau menjedekahkan 1000 kuda kepada orang yang fisabilillah, orang yang fisabilillah. Nah jadi lebih bagus lagi kita cuma memandang kepada wajah ulama ya, nah kepada wajah orang yang alim ya kan, wajahil alimi ya kan, wajah orang yang alim artinya seorang ulama. Kita terus lagi bacanya lah. Wassalamuka wa alal ilmi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Nah jadi ini sangat bagus ya. Nah di sini wassalamuka, engkau memberi salam kepada alal ilmi, kepada atas orang yang alim ya kan, pada atas yang orang alim atau orang yang berilmu ya kan, seorang ulama intinya kan, orang alim. Khairul laka, maka itu lebih baik daripada bagimu, khairul laka, maka itu lebih baik daripada bagimu ya kan, min ibadati, daripada engkau beribadah alfi sanatin, beribadah kamu 1000 tahun. Cuma beri salam kepada orang ulama tadi, salamuka alal ilmi khairul laka min ibadati alfi sanati. Nah kita memberi salam kepada orang yang berilmu atau seorang ulama, maka itu lebih bagus daripada kita beribadah 1000 tahun. Luar biasa kan? Tapi jangan salah ya, jangan salah nanti memberi salam pada ulama lalu assalamualaikum ya ustadz atau ya ulama ya kan, assalamualaikum ya syekh, itu sudah beribadah 1000 tahun lalu kita tidak beribadah gitu, salah ya. Maksudnya di sini kita memberi salam pada ulama itu sudah dapat pahala yang luar biasa, ditambah lagi kita beribadah yang wajib sudah kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, maka itu menambah lagi pahala kita. Nah dengan tambahan kita yaitu memberi salam kepada ulama. Jadi kepada ulama kita harus memberi salam dan menjemput tangan dan memberi atau mencium tangannya, itu luar biasa mengambil berkah daripada beliau. Nah tapi kalau digantung dengan golongannya lain, mungkin ada sebagian daripada golongan-golongan yang mengajarkan tidak bisa mencium tangan ulama, macam-macam lah, itu kita tidak mengurusi ya bagian-bagian yang pahamannya begitu. Tapi di dalam pahaman kita yang ahli sunnah wal jamaah itu adalah ulama-ulama kita terdahulu, yaitu di dalam kitab klasik dan mengaji-ngaji di pondok-pondok pondok bukan modern ya sekarang, dulu tuh pondok-pondok tradisional lah. Jadi banyak-banyak kitab klasik dibacakan, maka seperti itulah adab kita kepada ulama. Nah jadi mudah-mudahan lah buat teman-teman yang sudah saya bacakan ya hadis yang berapa, ada 3 tadi mungkin kita bacakan hadisnya ya. Nah semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman. Yaitu yang pertama tadi kita ulang sedikit ya, yang pertama kita duduk di majelis maupun sebentar, biarpun 1 jam ya, kita anggaplah sebentar 1 jam lah saatan ya kan, di dalam majelis kita pun tidak menyatat, tidak memegang pulpen dan tidak menyatat 1 huruf pun, maka lebih baik kita duduk di situ. Nah kita duduk di majelis tadi biarpun tidak menyatat, maka itu lebih baik daripada kita membebaskan 1000 budak ya kan. Nah dan yang hadis kedua lagi, nah jika kita nih memandang kepada wajah ulama tadi, orang alim, memandang saja mengambil berkah, karena makanya kita bagus kan punya foto-foto yang di dinding ulama itu bagus, kita melihat wajahnya itu mengambil berkah ya, memandang wajah beliau supaya ingat dengan Allah, itu namanya tidak apa-apa ya kan, tidak syirik, karena kita memandang
cinta kepada ulama-ulama ya kan, karena ulama adalah pewaris para nabi. Nah, jadi memandang wajah ulama maka lebih baik daripada kita menyedekahkan 1000 kuda kepada orang sabilillah yang kalau menyedekahkan kuda ini kepada orang sabilillah. Dan barang siapa pulang tadi barang siapa lagi mengucap salam kepada ulama ya kan, maka itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun. Nah, mungkin cukup di sini sajalah kita yang ulun sampaikan ya, atau yang saya sampaikan daripada membaca hadis ya, karena saya di sini berprinsip ya tidak mengajari tapi ingin berbagi tentang atau berbagi ilmu ya, berbagi ilmu yang pernah ulun baca, yang pernah kita baca. Artinya kita di sini membaca dan tahu, semoga bisa mengamalkannya. Tidak mengajari ya, tapi untuk di sini motivasi supaya kita semangat menuntut ilmu dan kita semangat memandang wajah-wajah ulama ya kan, mendekati mereka dan tidak memusuhi mereka dan senang pada mereka karena ada kelebihannya, dan kita pun senang mengucap salam pada mereka supaya kita mendapatkan pahala. Itu tujuannya ya. Di sini bukan semata-mata untuk pamer atau pengen dilihat supaya kita dilihat alim apa enggak. Di sini tujuan saya motivasi adalah supaya kita bisa mengamalkan bersama-sama. Artinya di sini supaya kita nih mendengar begini ya kan, mendengar hadisnya ini, maka kita termotivasi untuk mengejarkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, itu mengerjakannya. Nah, itulah tujuan kita. Dan mungkin ini saja yang saya sampaikan buat teman-teman semua dimanapun berada. Terima kasih, semoga kita bisa mengamalkannya sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan rezeki yang banyak dan berlimpah, dan semoga dosa kita dan dosa keluarga kita maupun yang masih hidup maupun sudah meninggal, semoga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan berkat Rasulullah SAW kita semuanya mati dalam keadaan beriman. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.